Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang kita muliakan sahibul majlis, Ustadzuna Kiai Haji Ubaidillah Ansori, Kiai Haji Ahmad Mufti Hamdani, Kiai Haji Andre, para kiai, para alim, para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dalam keadaan sehat walafiat dan di akhir daripada masa pandemi yang sudah berlalu selama 2 tahun. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah, panjang umur, dan juga kita dapat menyambung kajian bulanan kita, kitab Al-Hikam lil Imam Ibn Athaillah Sakandari. Ini catatan saya, ini akhir pengajian kita tanggal 6 bulan Agustus tahun 2001. Ini udah setahun ya. Panas kita punya baru, berarti kita punya yang lama ini udah hilang, udah setahun. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kitab kita ini, halaman 104 ya. Hikmah ya, betul. Ini 123, yang kitab yang ini 112 ya. Ini sudah ya, betul. La yastahqirul wird illa jahul, la yastahqirul wirda illa jahul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadza kitab Al-Hikam Al-Imam Al-Arif Billah Syekh Ibn Athaillah Sakandari qaddasallahu sirrahu wa radiyallahu anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wa qala la yastahqirul wirda illa jahulun, al waridu yujadu fid daril akhirah, wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihi dar, wa awla ma yu'tana bihi ma la yukhlafu wujuduhu. Al-wirdu huwa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minhu, wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Yang pertama adalah la yastahqirul wirda illa jahul. Tidaklah yang memandang rendah kepada wirid melainkan orang-orang yang bodoh. Hanya orang bodoh yang meremehkan, yang memandang rendah kepada wirid. Wirid ini istilah di dalam tasawuf.
Ya. Kata wirid itu ya, istilah yang dibikin di dalam dunia tasawuf. Wirid itu berasal dari kata ya, warada yaridu, yang mengalir, yang berjalan terus tidak berhenti. Sumber air disebut maurid, ya, air terus mengalir dari situ tidak berhenti. Wirid digunakan oleh orang sufi untuk amal yang dilakukan secara terus menerus. Orang dulu mengatakan begini di kita ya, saya sebulan sekali sudah jadi wirid ziarah ke makom guru saya, ke makom wali pulan ya. Dalam syarah ya, kitab ini, wirid adalah al-a'malus salihah allati tu'ammaru bihal awqat wa tankaffu bihal jawarih anil wuku'i fil makruhat ya, bi alla ya'taniya bihi wa la yuwadhibu alaihi. Wirid adalah amal soleh ya. Amal soleh yang tu'ammar bihal awqat ya, yang disuburkan ya, oleh waktu-waktu amal soleh. Setiap waktu ada wiridnya, setiap waktu ada wiridnya. Sekaligus wirid itu untuk mencegah anggota tubuh kita ini melakukan sesuatu yang buruk ya, yang tidak betul, yang tidak disukai. Jadi agar setiap waktu kita tidak terjebak kepada perbuatan buruk, maka setiap waktu mesti kita isi dengan amal-amal yang soleh. Maka orang yang menghinakan, yang meremehkan wirid hanyalah orang-orang yang jahul. Jahul di sini adalah untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah, bahwa ibadah itu adalah menyembah Allah dan berdiri di depan Allah dengan sambil menikmati ya, zikir, ingat ya kepada Allah. Nah, konsekuensinya wirid yang kita lakukan adalah dapat membersihkan hati kita, membersihkan batin kita, sekaligus untuk mendapatkan anwar, cahaya. Nah, cahaya inilah yang dimaksud warid. Warid. Jadi kalau wirid adalah amal, amal ini berupa doa ya, berupa perbuatan seperti puasa, sholat, qiyamul lail misalnya, puasa sunnah ya, zikir-zikir ya, tasbih, ini termasuk amal. Bahkan berpikir, kita isi waktu dengan memikirkan kekurangan kita, memikirkan ketidaksempurnaan kita, memikirkan kelemahan kita dalam mengisi waktu, melakukan amal soleh. Itu juga merupakan wirid ya. Ada salah satu wirid seorang sahabat, setiap mau tidur dia selalu introspeksi diri ya. Satu hari tadi saya berkata buruk tidak, berbuat buruk tidak, menyakiti orang tidak, melanggar perintah Allah tidak, kurang khusyuk tidak dalam berbuat, itu jadi wiridnya. Di samping menyuburkan waktu dengan hal-hal yang positif ya. Namun wirid dilakukan adalah untuk membangun kerohanian,
Jadi tidak dinamakan wirid jika amal-amal yang kita lakukan untuk kepentingan lain. Ya, orang baca zikir, sholat malam dengan puasa-puasanya, ternyata ya, yang dia lakukan untuk asihan perempuan, itu tidak jadi wirid, Pak tuh. Ya, meskipun kita namainnya gua habis wirid gua, katanya gitu. Itu tidak sepatutnya disebut wirid, karena wirid lawannya warid. Apabila ada wirid, ada warid. Ya, warid ini cahaya sebagai balasan Tuhan karena dia mengisi waktu dengan mengingat Allah dalam bentuk perbuatan. Jadi wirid itu amal yang dilakukan karena Allah. Maka wirid adalah sebuah istilah di dalam tasawuf, tarekat. Namun di masyarakat kita telah jadi bahasa istilah umum ya, wirid gitu. Ya. Puasa ngemat perempuan juga disebut wirid. Gua wirid malamnya gitu. Nah, kita tahu asal usulnya wirid itu dimaksudkan oleh mereka orang-orang sufi yang sedang mendidiknya muridnya tarbiyah. Kamu mesti punya wirid. Kamu mesti punya amalan yang kamu lakukan karena Allah sahaja. Baik itu berupa doa-doa yang ya, amal itu kan segala perbuatan yang menggerakkan anggota tubuh itu amal. Gitu. Nah, maka orang yang meremehkan wirid ya berarti orang yang memang tidak mengerti bahwa ibadah itu kepada Allah, ibadah itu hadir di depan Allah. Itu jahul. Dia mengira semua aktivitas untuk dunia aja gitu. Ya. Nah, maka segala yang dilakukan di dalam tarbiyah sufiyah, tarbiyah ruhiyah, di dalam tarikat tasawuf itu wirid semuanya. Dia baca hizib wirid, ya, baca wazifah wirid, baca salawat wirid, baca zikir tasbih ya, wirid. Jadi wirid amal soleh untuk memakmurkan waktu. Waktu ini pun istilah dalam tasawuf ya. Waktu itu adalah wujudnya kita. Waktu itu adalah munculnya kita. Nah, maka setiap waktu kita mesti mengisinya dengan amal yang dilakukan untuk Allah. Itu wirid. Nah, maka wirid inilah yang dapat membangun kejernihan hati batin ya. Dan juga bukan hanya itu, mendapatkan ya, menarik cahaya dari Allah. Nah, amal yang Allah jadikan sebagai pembersih hati kita sekaligus memberi cahaya itu disebut waridat. Maka al-warid huwa ma yaridu min ila qalbil ila qalbi ma yaridu min Allah ila qalbi minan nur. Cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati hambanya. Secara logikanya itu balasan amal yang kita lakukan untuk Allah. Yang Allah berikan bukan pahala tapi nur. Walahum ajruhum wa nuruhum, kata Allah. Untuk orang yang beramal soleh, Allah memberikan ajar pahala dan memberikan nur. Nah, secara khusus orang sufi, nur ini diberikan istilah al-warid. Maka warid ini dari wirid, dari amal yang dilakukan untuk memakmurkan waktu. Memakmurkan waktu ini identik dengan ingat kepada Allah. Itu sebab dikatakan as-sufi ibnu waqti. Seorang sufi itu seorang yang mengingat Allah setiap saat, begitu arti bebasnya ya.
dan sering saya mengulang-ulang itu, bahwa hidup ini hanya sebentar, ya. Satu napas itu disebut waktu, ya. Maka tidak ada ibadah yang paling memenuhi hak. Ibadah kan menyembah. Tidak ada ibadah yang paling memenuhi persembahan, penyembahan kepada Allah, melainkan mengingatnya ketika dia beramal, baik lidahnya, baik perbuatannya, ya. Dan dia penuh dengan mengingat Allah. Itu maksudnya As-Sufi Ibnu Waqti. Nah, maka orang kepengen kepada nur tetapi tidak melakukan wirid, maka itu sesuatu kebodohan, ya. Orang kepengen nur tapi semua ibadahnya untuk, ya, maslahat atau balasannya untuk di dunia lah, katakan. Nah, itu sebabnya kita sering mendengar orang sufi, ya, mengarahkan kita ibadah pun jangan ingin surga, agar murni untuk Allah, karena surga adalah pemberian Allah. Kita juga paham bahwa Nabi telah bersabda, ya, orang tidak masuk surga dengan amal, gitu. Itu kan ajar surga. Kalau ajar aja bukan karena amal, apakah nur karena amal? Ya. Rasanya pengajian kita yang terakhir di tahun yang lalu, ya, kita masih bicara itu, bahwa makrifat, syuhud itu murni anugerah Allah, tidak ada kaitannya sama sekali dengan upaya kita. Jadi kita jangan melakukan zikir ibadah untuk makrifat, untuk Allah saja. Makrifat itu adalah nur, hanya Allah beri kepada orang yang melakukan ibadah untuk Allah. Begitu, ya. Teorinya begitu, katakan. Itu sebab ajaran-ajaran di dalam tasawuf mengarahkan, ya, ke arah itu. Ya. Inilah dia buat istilah wirid dan warid. Ya. Wirid itu secara zahirnya kita yang mempersembahkan. Warid Allah yang mempersembahkan. Ya. Nah, maka di sini dikatakan la yastahqiru al-wirda illa jahul. Yang meremehkan wirid hanyalah orang-orang yang tidak mengerti tentang, ya, makna wirid itu. Al-warid yujad bidaril akhirah. Waridnya, ya, warid itu nur tadi yang Allah anugerahkan kepada jiwa kita, kepada batin kita, ya. Yujad bidaril akhirah, ada di akhirat, kekal maksudnya. Kalau kita melakukan ibadah lalu Allah beri balasan berupa nur, itulah warid, itu sampai ke akhirat kekal. Tetapi kalau kita ibadah untuk pangkat, udah di dunia aja selesai. Ya, kita sholat, saya udah sholat, kok Allah belum ngasih duit aja nih, ya Allah kasih duit, udah balasannya selesai di situ. Namun warid yujad bidaril akhirah artinya kekal. Ya. Kalau yujad itu tetap wujud, itu berarti kekal, ya, di akhirat. Adapun wird yang tawi bintiwa'i hadhid dar, sedangkan wird hilang, ya, disebabkan hilangnya dunia ini. Kita zikir, sholat, hilang sudah, ya, kalau kita sudah wafat. Itu untuk menjelaskan bahwa kita memerlukan warid untuk sampai kepada Allah. Ya. Jadi kendaraan kita untuk sampai kepada Allah itulah warid, nur. Wa awla ma yu'tana bihi ma la yakhluqu wujuduh.
Dan yang lebih utama diperhatikan, sesuatu yang wujudnya tidak akan hilang. Jadi kalau kita mau, orang yang berakal kan orang yang menginginkan sesuatu terus bertahan lama. Ya, kita kan umpama orang ingin bahagia, tidak ada orang yang ingin kebahagiaannya sebentar kemudian hilang. Dia ingin bahagia selama-lamanya. Nah, jika meletakkan kebahagiaan itu di sesuatu yang akan hilang dengan hilangnya dunia ini, maka berarti akalnya kurang bijak. Ya, orang yang berakal kan adalah orang yang melakukan sesuatu, ya, dan balasannya dia akan memperoleh selama-lamanya. Ya. Atau orang yang berakal adalah orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan abadi, kebahagiaan yang tidak pernah hilang. Semua orang kan tidak mau kebahagiaannya berhenti, hilang, putus. Ya. Ya, sehingga ada lagunya kan, kemesraan ini janganlah cepat berlalu katanya. Dia ingin terus selama-lamanya, ya, mesra bahagia. Tetapi dia salah mengambil perhatian, salah, ya, mengutamakan, ya, sesuatu yang mana yang lebih menjamin keabadian itu. Hanya warid, ya, yang abadi. Nah, oleh karena itu kita sebagai hamba Allah hendaklah memperbanyak wirid-wirid itu sebelum masanya habis. Ya, di mana masanya warid? Di dunia ini. Karena di dunia ini kita ditampilkan, ya, fil awqat, di sebentar-sebentar itu. Nah, di akhirat kita menikmati hasil perbuatan yang sebentar-sebentar itu, ya, menikmatinya dalam waktu yang tiada bertepi. Ya, tiada bertepi. Kita Pak makan gula itu manisnya cuma di lidah, untuk menunjukkan bahwa dunia itu sebentar, segitu aja, tak gitu. Nggak ada. Ya, kita makan makanan yang manisnya sampai 2 tahun di lidah itu Pak. Ya, bisa-bisa hari awan bisa itu lidah masih ada manis aja nempel, lihat. Itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita dimunculkan di dunia ini sebentar. Ketika napas kita keluar, itulah kita wujud hidup, muncul. Ketika napas kita tarik, kita hilang, tiada. Ya, tanpa, ya, penanganan Allah yang lembut ini tanpa kita sadari. Jadi ketika kita ada wujud, ketika itu kita sedang tidak ada tuh. Kalau berhenti sampai di situ selesai Pak, sudah. Ya, itu keluar lagi. Ya, jadi ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Ya, begitu halus. Gitu. Nah, kita merasa bahwa antara napas yang keluar pertama dengan yang kedua dan seterusnya seolah-olah itu tidak ada pemisah, ya, panjang saja waktu, padahal ada Pak. Itu sebab ketika datang ajal, la yastaqdimuna la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, nggak bisa diutak-atik lagi. Ya. Selama kita masih bernapas, maka kita berada di alam dunia, disebut ajil dengan ain, ajil. Lalu hilang, ajil, hilang, ajil, hilang. Begitu enggak turun lagi, ya, mati. Tadi bukan ajil, namanya ajal, ganti pakai alif. Nah, ajal adalah waktu yang terakhir, enggak ada lagi setelah itu. Maka fa iza jaa ajaluhum, jika waktu terakhir itu berhenti di situ, enggak bisa lagi dimajuin, dimundurin. Jadi kita ternyata cuma segitu tuh. Nah, mengingat Allah itu segitu sebentar itu.
Ya, ada yang mengatakan mengingat Allah di dunia itu cuma satu kilat saja, seret. Kalau Allah bebankan lebih dari itu tidak mampu. Tidak mampu. Itu pun yang mampu sekilat itu hanya manusia. Selain manusia tidak mampu. Ya. Itu ya, penjelasan mereka dari pengalaman syuhudnya akan hakikat ini. Ya. Kita mengalami tidak mengalami, mengerti tidak mengerti, kita disuruh menerima saja sampai kita merasakan maknanya. Ya. Nah maka ini yang pertama, al-warid ini ya. Mana tadi al-warid yujad fid daril akhirah. Ini artinya kelebihan bagi warid pertama ada di akhirat, sedangkan wirid ya di dunia saja. Maka kalau kita mau memperhatikan, yang wujudnya tidak akan hilang. Ya, apa? Yaitu melakukan sesuatu untuk Allah, maka balasannya itu abadi. Kebahagiaannya abadi. Gitu. Itu di akhirat, di dunia, Pak. Ya. Di dunia, di akhirat itu adalah sebuah balasannya dari apa yang ada di dunia ini. Ya. Jadi bukan di dunia ini kita tidak berbuat apa-apa begitu, tiba-tiba di akhirat ada apa-apa lah kan. Ini apa-apa yang apa gitu kan. Ya. Ketika kita di akhirat mendapatkan balasan, itu yang kita rasakan di dunia. Ya. Yang mereka mengatakan wa qad ruzikna min qabl katanya. Ya, rezeki ini sudah saya dapatkan dari Allah karena kita melakukan taat itu pun rezeki. Ya, hidayah dari Allah. Nah, maka Allah akan rasakan nikmatnya itu di surga. Nah, orang di akhirat yang melihat Allah adalah yang di dunianya melihat Allah. Jika tidak, pembuktian apa, jaza apa, balasan apa? Ya. Maka keistimewaan warid ini di akhirat tetap ada, sedangkan wirid, ya, maka kita melakukan warid. Ya. Kita misalnya ingin mendapatkan kebahagiaan apa yang kita pandang oleh mata, oleh kenikmatan indera, hilang, Pak. Ya. Apa yang dinikmati oleh indera yang melahirkan kebahagiaan dari dari nikmat yang nikmat yang didapatkan oleh penggunaan indera hilang. Ya. Karena indera objeknya adalah dari ini, negeri ini. Istri kita cantik ketika kita menikah sama-sama umur 20 tahun. Tapi coba kita lihat ketika dua-duanya sudah 80 tahun. Ya udah nggak bahagia ngelihatnya itu. Ya, kakek-kakek juga kalau ngelihat perempuan muda itu bahagia, tapi kalau ngelihat bininya yang tua udah nggak bahagia, Pak. Ini sudah betul, nggak ada yang salah. Kalau nggak begini salah itu kakek-kakek itu. Ya salah. Jadi jangan, wah kakek-kakek ini matanya itu normal. Enak aja. Ya, cuman kalau nggak punya malu baru tuh nggak normal tuh. Ya. Apa sih yang kita nikmati? Mobil mewah rusak, gitu.
Ya. Wajah cantik rusak. Jadi kalau kita mengharap kebahagiaan dari nikmat indrawi sementara, gitu. Maka kebahagiaan itu agama. Sisi apa dari agama itu? Wirid ini, nur ini. Ya. Kenapa orang beragama masih saja menderita tuh? Ya, gua sembahyang masih begini baik ya, kan begitu meskipun gak diucapkan. Tetap aja lungse, tahu lungse Pak? Ya. Capek ramanya karena tidak mendapatkan nur itu, warid itu. Jadi ada balasan atau kebahagiaan yang diperoleh yang disebut warid atau nur, yaitu balasan dari ibadah yang kita lakukan untuk Allah, yaitu wirid ini. Ya, apa? Sabar, ridha, syukur, itu abadi, itulah kebahagiaan. Jadi itulah yang dimaksud agama menjamin kebahagiaan dari sisi itunya. Sehingga ketika dia sholat, bahagia di sholat. Arihna ya Bilal bis sholat. Ya, tentramkan kami ya Bilal, azan untuk menentramkan kami. Kita lagi bekerja begitu azan langsung lemas Pak. Ya langsung lemas. Baru tadi gua sholat udah sholat lagi aja gitu. Ya, kita belum bisa merasakan kebahagiaan di situ. Pak, kita baru bicara loh, musibah itu indah, ya. Ucapin aja Pak, meskipun kita belum bisa melakukannya. Ya. Tapi mereka menyanyikan tentang itu karena menikmatinya. Sehingga Imam Abdul Qadir Al-Jilani memohon agar musibah itu jangan dikredit. Ya. Ya, dia nggak mau musibah itu dikit semua aja, kontan aja, karena dia tahu di belakang itu di tangan Allah nggak ada kecuali khair. Ya. Nah, terus kesana penjelasannya itu, kebahagiaan itu adalah kebahagiaan hati, jiwa. Itulah kebahagiaan abadi. Maka selalu tasawuf itu, ya, ditulis ujungnya linaili sa'adatil abadiyah katanya, untuk mencapai kebahagiaan abadi, atau lambangnya, ya, wal khusul ar-ridha, ya, wal khusulir ridha, dan untuk mendapatkan ridha, karena ridha adalah lambang kebahagiaan. Makanya penunggu surga namanya malaikat ridha, ya, menunjukkan lambang kebahagiaan itu ridha. Dan Nabi pun bersabda, innallaha wada'a ar-rahata fid dunya fir ridha. Allah meletakkan ketentraman, kenyamanan di dunia ini di ridha. Gitu. Itu adalah kebahagiaan batin maksudnya. Kita menderita itu Pak karena tidak sabar. Menderita itu karena tidak ridha. Menderita itu karena tidak bersyukur. Bukan bersyukur itu syukur bukan. Ya. Bukan bersyukur itu terus selamatan bersyukur, bukan Pak. Ya. Syukur itu apa Pak? Ketika dia mendapatkan nikmat, ya, yang dia rasakan lezatnya adalah pemberinya, bukan nikmatnya, itu syukur. Ya. Kayak orang demen, dikasih apa juga, kalau kekasih yang demen nikmat, itu syukur namanya tuh. Itu. Kalau orangnya kita benci, ya, ngasih dikit banget, ngasih mang dasar pelit, udah dikasih pakai ngomong begitu tuh. Ya. Padahal mah kalau demenan yang ngasih dari plastik made in China murah, wah elah. Ya. Nah ini nikmat kepada pemberinya. Yang kedua keistimewaannya al-wirdu huwa talibuhu minka. Wirid adalah yang diminta oleh Allah kepadamu. Itu wirid. Wal warid anta tatlubuhu minhu. Sedangkan warid kamu yang memintanya dari Allah. Ya. Wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu.
Wa aina ma huwa talibuhu, artinya wa aina di sini artinya tidak sama, berbeda. Di mana letak kesamaannya? Ya. Antara yang meminta darimu dengan yang kamu minta darinya. Sekarang ada dua yang meminta. Kita dengan Allah, mulia Allah. Nah, kalau mulia Allah, maka apa yang diminta oleh yang mulia itu lebih mulia daripada apa yang diminta oleh yang satunya. Ya. Oleh karena itu, wirid itu hak Allah, kewajiban kita yang harus kita penuhi, hak Allah. Sedangkan warid itu adalah hak kita, ya, yang Allah akan penuhi. Nah, artinya Allah lah yang melaksanakan hak itu kepada Allah. Nah, maka kita melaksanakan hak Allah itu lebih utama, ya, dan lebih layak disebut ibadah daripada permintaan kita ingin mendapatkan warid itu. Jadi di dalam tasawuf mengarahkan wiridnya itu yang penting, artinya lakukan ibadah itu untuk Allah. Jangan apa yang Allah berikan, jangan karena apa yang Allah berikan. Ya. Seperti cerita Al-Imam Al-Ghazali itu, dia mendengar hadis, barang siapa yang ikhlas 40 hari maka akan terbit hikmah dari hatinya yang meluncur di lidahnya tuh. Maka dia ibadah ikhlas 40 hari untuk hikmah, nggak dapat. Ya. Baru ketika untuk Allah baru dapat. Jadi jangan untuk ini. Karena ini apa yang kita minta. Coba lihat, ya, kita meminta ini, Allah meminta wirid. Ya, dari yang meminta saja bandingkan Allah lebih agung, maka ini lebih utama daripada ini. Jadi ketika kita melakukan sesuatu untuk Allah saja, jangan mikir yang lainnya. Ini sedang cerita bahwa wirid ada warid. Gitu. Jadi jelas tarekat itu adalah, ya, satu jalan untuk, ya, membetulkan orientasi kita, ya, tawajuh kita, hati kita kepada Allah. Artinya tarekat itu bagaimana mendidik agar kita beribadah karena Allah saja. Begitu ringkasnya. Jangan karena yang lain. Itu wirid. Itu. Ya, memang warid ada di akhirat, wirid berhenti di sini, maka jangan sia-siakan. Ya, jangan kita sia-siakan selama ada di sini wirid, lakukan ibadah untuk Allah. Ya. Karena warid di akhirat pun ada. Ya, tapi kalau di akhirat nanti kita nggak bisa lagi melakukan wirid karena sudah selesai. Ya. Ada ungkapan begini, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini sedang membangun surga kita di akhirat. Ya. Tetapi jika karena Allah, ya, jika karena Allah. Maka keistimewaan warid, ya, pertama, warid ini ma yaridu ala batinil abdi minal ma'arifir rabbaniyah wal lataifir ruhaniyah. Itu warid itu. Warid adalah makrifat, ya, serta kelembutan rohani yang Allah berikan, anugerahkan, sifat-sifat lembut, ya, sifat mulia, akhlak, ya, yang Allah masukkan ke dalam batin kita. Itulah cahaya yang melapangkan dada kita dan cahaya yang menyinari hati kita. Kita perlu tuh dengan cahaya itu. Ya. Namun itu datang dari wirid. Wirid artinya ibadah yang untuk Allah. Datangnya dari situ. Kalau enggak datang. Ya. Allah betul-betul mengikuti sangka kita. Kalau ibadahnya untuk itu, Allah kasih.
Nah ini hikmah ini adalah seolah-olah satu bimbingan, satu rangsangan kepada seorang murid agar melakukan warid. Dan tidak meremehkannya dan tidak merendahkannya, karena orang yang meremehkan adalah orang yang tidak tahu buahnya, orang yang jahul akan buah warid itu. Oleh karena itu para aulia meskipun mereka sudah sampai tidak lupa dengan wirid itu, bukan berhenti ya. Bahkan mereka lebih lagi menyuburkan waktunya dengan zikir ya. Itulah yang kita sering mendengar ya, diamnya saja tetap beristighraq kepada Allah ya. Kita zikirnya saja itu ngehayal kemana-mana tuh ya. Sholat aja udah benar-benar lempeng berdiri ya, kabur kemana-mana gitu. Tetapi kalau enggak sholat, enggak Pak, kadang-kadang kita di luar sholat enak ya, anteng pikiran, begitu masuk sholat terus ya, jadi binal itu pikiran itu ya. Ya karena tubuh kita ini, sifat nafsu ini tidak mau digunakan oleh kita untuk melakukan sesuatu yang manfaatnya untuk selain diri, itu tidak mau ya. Itu sifat diri kita, manfaatnya untuk diri kita saja. Itu sebab kenapa di dalam tasawuf itu ada pendidikan khidmat, dia melakukan sesuatu untuk orang lain, itu untuk membangun ya kehidupan jiwa gitu. Tidak berpikir akan keadaan orang yang dia khidmati itu ya, itu kan sama dengan kita, sama-sama ikhwan, sama-sama, dia tidak. Maka kita dengar cerita wali kan, ada yang hidupnya mengumpulkan sampah-sampah di rumah orang, dibuang ke tempat sampah umum gitu, diambil dari rumah. Sehari-hari itu saja ya. Ada yang membuat tempat sampah ditaruh depan rumah orang, terus nanti orang isi sampah dibuang, dibikin lagi terus ya. Itu dia lakukan untuk membangun kerohanian ya, melawan diri begitu. Kita jalan ke Pentog aja kan, weh buta mata lo, nggak kenal gua lo lah, itu kayak ya mantep itu udah. Gua lu nggak tahu gua kiai, coba itu sampai kiai begitu juga tuh kan ya. Ya itu nafsu gitu. Karena kiai itu menanamkan adab agar dia beradab kepada Allah, bukan kepada dia. Sepatutnya begitu, itulah seorang murabbi itu ya. Nah maka wirid itu hak Allah, kewajiban yang perlu kita tunaikan. Adapun warid hak kita ya. Maka yang lebih kita perhatikan kewajiban kita. Sama kan ya. Kita dengan sesama manusia atau suami istri misalnya, jangan minta hak, kewajiban yang kita lakukan ya. Ketika kita melakukan kewajiban, artinya kita sedang mendapatkan atau mengambil hak kita. Taib ini yang pertama, bahwa bahwasanya wirid mempunyai kelebihan dibanding warid ya, ada dua. Pertama, warid di akhirat ada, di dunia ada. Wirid di dunia saja. Maka kalau adanya hanya di dunia, maka jangan kita sia-siakan, itu yang pertama ya. Yang kedua, wirid itu ya hak Allah, kewajiban kita. Adapun warid itu adalah hak kita ya, dimana kita mengharapkan Allah memberikan kewajibannya, artinya memberikan kewajiban Allah. Dalam arti kewajiban ini bukan Allah wajib melakukan itu secara akidah, bukannya. Artinya
merupakan sifat Allah memberi, maksudnya. Maka kita minta agar Allah menunaikan sifat itu kepada kita, memaafkan, memuliakan, menganugerahkan, gitu. Nah, maka kita disuruh melakukan wirid. Nah, orang yang tidak mengerti wirid ini namanya jahul, maka dia meremehkan. Ya. Keseharian dia, padahal dia melakukan semua kebaikan berdasarkan syariah, tapi tidak jadi wirid, Pak. Karena dia melakukannya untuk kepentingan hidup, itu maksudnya. Ya. Kita mengajar ini memang tuntutan perut, kan begitu. Enggak jadi wirid, Pak. Ya, enggak membangun rohani. Orang ngajar 30 tahun pun, ya, Imam Al-Ghazali telah mengalami itu, akhirnya baru dia membetulkan. Ya. Sehingga beliau mengatakan, aku dulu buang-buang waktu. Padahal dia mencapai, ya, mujtahid mutlak. Buang-buang waktu. Ya. Rupanya tidak jadi wirid, dia tidak betulkan apa yang dia lakukan untuk Allah. Ya, ketika dia betulkan sekali saja, semua amal ibadahnya itu berubah menjadi warid yang dulu-dulu itu. Ya, maka jahul, dikira wirid ini main-main. Wirid ini, ya, kontemporeri, katakan. Betul nggak kontemporeri itu maksudnya artinya hanya ada sekarang ini di dunia ini. Maka auqat tadi, waktu-waktu tadi. Dan itu Allah yang minta. Lihat siapa yang minta, itu saja. Ya. Kemudian urudul imdad bihasabil isti'dad. Turunnya atau datangnya imdad. Apa imdad itu? Adalah bantuan Allah, sokongan Allah, ya, anugerah dari Allah kepada hambanya. Yang sering orang sufi meneriakan madad. Ya. Itu istilah, ya, istilah. Turunnya atau datangnya imdad dari Allah ini kepada hambanya bihasabil isti'dad. Itu bergantung kepada isti'dad, kapasitas hamba, kesiapan hamba. Sebesar mana kebersihan hatinya, sebesar itulah warid datang, gitu. Ya. Sebesar mana dia melakukan ibadah itu untuk Allah, ya, maka cahaya itu masuk kepada dia sebesar itu. Itu sebab dikatakan bahwa tasawwufu ahadin ala qadri sidqi tawajjuhi ilallah, katanya. Tasawufnya seseorang itu bergantung kepada betulnya tawajuh dia, orientasi dia, ya, tujuan hidup dia kepada Allah. Kalau tujuan kepada Allah semakin murni, maka itu tasawuf. Bukan torekotnya kudu ini, bukan, itu nggak ada kaitannya sama sekali. Ya, torekotnya kudu Al-Qadiriyah karena ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak ada kaitannya. Ya. Bergantung kepada istidad. Istidad itu kita artikan kapasitas, ya. Boleh kita katakan masuknya elektrik ke lampu itu ya tergantung wattnya berapa, gitu. Kalau wattnya 5 dimasukin 100 pecah, ya. Nah, istidad hamba tuh bitathiri qalbi wa mulazamatihi liwirdi, katanya, ya. Pembersihan hatinya serta mulazamahnya, ya, keberlangsungannya dalam melakukan wirid. Ya, wirid apa saja. Pertama, memang di dalam tarekat itu kita dikasih wirid pagi dan petang. Kita menyangka udah itu doang, enggak, Pak, semua. Ya,
interaksi kita kepada istri, suami, anak, itu tetangga, itu jadikan itu wirid semua. Karena kalau kita ingin mendapatkan nur yang lebih besar, nah maka mulazamah kita kepada wirid makin besar. Itu. Maka saya pernah mengatakan, apa yang diberikan oleh guru dalam tarekat itu hanya suplemen saja. Ya. Orang masuk tarekat, dia dikasih zikir tarekat, kan zikirnya cuma setiap habis sholat aja dibaca. Setelah itu dia tidak pikirkan kehidupannya seperti apa. Ya. Gibah di sana, hasud di sini, merendahkan di situ. Itu sama sekali nggak berguna, itu tidak berguna sama sekali. Ya. Bahkan kami sering mendengar para masyayikh berkata, kita selalu mengikuti hadir zikir mingguan tuh. Ya. Ya, para masyayikh itu berkata, jika kamu di dalam zikir ini tidak bertambah khusyunya, tidak bertambah nurnya, lebih baik tinggalkan saja tempat ini, duduklah di maqam, bukan di sini. Ya, sampai seperti itu. Ya, dianggap rutinitas, formalitas, hanya kedebong kanyut datang ke tempat majelis itu, daripada kagak ntar kosong majelis kalau kita. Ya, coba jadikan wirid. Tidak berpikir orang ada atau tidak, dan dia memang ibadah untuk Allah. Karena kita perlu inayah Allah, madad Allah, bantuan Allah, sokongan Allah, kekuatan Allah ke dalam rohani kita. Perlu Pak untuk kita menjalani takdir hidup ini. Ya. Istilahnya kita perlu Allah, begitu. Maka jika perlu Allah, ya, maka lakukan sesuatu untuk Allah. Ya. Dan itu perumpamaannya ada dalam hidup kita. Coba ketika seorang itu setia kepada orang itu, maka orang itu pasti untuk kita. Ya. Nah, maka urudul imdad bihasabil isti'dad. Maka disinilah ada orang sufi mengungkapkan, tohir qalbak minal aghyar tamla'uhu bil ma'arifi wal asrar, katanya. Sucikan hatimu daripada selain Allah. Jangan ada sesuatu yang engkau amalkan ingin mendapatkan sesuatu selain Allah. Karena sesuatu yang kita inginkan yang bukan Allah itu dari Allah. Kenapa enggak minta dengan Allah, jadi menginginkan itunya? Itu. Maka jika kita sucikan hati kita dari selain Allah, maka Allah akan memenuhi hati kita dengan ma'rifat itu dan asrar itu. Maka warid yang Allah berikan itu mengikuti wirid yang kita lakukan. Kualitasnya, ya, kualitasnya dan juga kontinuitasnya. Segitu ya segitu. Kalau wiridnya sempurna, artinya sempurna, kebersihan hatinya lebih dominan, maka wiridnya juga serupa, waridnya serupa, anugerahnya serupa. Kalau kurang ya kurang. Nah, oleh karena itu ada ungkapan hadis, khairul umur adwamuha wa in qalla. Enggak perlu wirid 2 juta, jangan Pak. Ya. Udah la ilaha illallah. Yang penting dawam gitu. Hatta makna arti dawam itu juga tetap maknanya adalah untuk Allah. Ya. Allah. Kemudian wasyurukul anwar ala hasabi safail asrar. Terbitnya cahaya warid itu berdasarkan kejernihan asrar batin. Asrar itu batin yang paling batin.
Ya. Seperti terbitnya cahaya keyakinan, cahaya kasyaf, ma'rifat, itu namanya madad tuh. Ketika kita minta madad ya Allah, maka kita ingin Allah memberikan kepada kita keyakinan. Kita hidup ini sudah hampir jatuh, madad. Ya, namun orang sufi menyebutnya dengan lambangnya sang pemilik keyakinan, ya, adalah ulama-ulama sufi. Maka madad ya Abdul Qadir, bukan memanggil Abdul Qadir, bukan. Seperti orang bercinta lalu kekasihnya adalah di kampung ini, rumahnya di situ, maka kemudian kekasihnya pergi menjauh, ya, kekasihnya pergi menjauh, maka dia panggil rumahnya. Dia bukan memanggil rumah tetapi manggil kekasihnya. Ya. Nah ini itu maksud ketika orang sufi memanggil madad ya apa, madad ya Syazili katanya. Syurukul anwar ala hasabi safail asrar. Ya, terbitnya cahaya keyakinan sebagai madad itu betul-betul bergantung kepada jernihnya rahasia. Asrar, jernihnya batin. Asrar ini rahasia, maksudnya batin di dalam hati. Di mana batinnya itu bersih dari bergantung kepada ya, aghyar, kepada selain Allah. Ya. Dan indikasi bahwa hati itu bersih, ya, indikasinya bahwa hati itu bersih, dia senantiasa melakukan sesuatu karena Allah. Ya. Kita kalau berpikir sesuatu karena Allah itu selalu berpikir positif. Ya. Itu menunjukkan kejernihan hati seseorang. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu al-ghafilu idza asbaha yanzuru madza yaf'alu wal aqilu yanzuru madza yaf'alu Allahu bihi. Orang yang lalai, tidak ingat kepada Allah, ghafil ini lawan daripada zakir. Ya. Orang yang ingat kepada Allah itu bukan orang yang berzikir mulutnya, adalah orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah. Ya. Dan segala sesuatu itu atas ketentuan Allah. Itu namanya ingat kepada Allah. Makanya kalau kita disuruh ngucap, ingat, ya. La ilaha illallah, itu kan itu. Ya. Iza asbaha, kalau bangun tidur pagi-pagi itu, ya, ini orang yang lalai, ya, yang tidak bersama Allah, ya, yang lupa dengan Allah bahwa segala sesuatu itu adalah ya memang adalah upaya dari kita sepenuhnya. Maka pagi-pagi saja yang dia pikirkan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus aku lakukan. Ya. Artinya dia menisbatkan perbuatan dia yang menciptakan. Ya. Dia berpikir saya mesti ini, gitu. Ya. Madza af'alu fi hadzal yaum? Apa yang aku lakukan hari ini? Ini perumpamaan. Sedangkan orang yang akil di sini adalah orang yang tidak lupa dengan Allah. Ya. Orang yang selalu sadar, ya, ingatannya itu kepada Allah, itu namanya orang yang berakal dan tidak luput bahwa apapun itu ketentuan Allah. Ketika pagi-pagi yang dia pikirkan
Madza yaf'alullahu bi, madza fa'alullahu bi. Apa yang akan Allah takdirkan hari ini untukku. Ya, itu batinnya. Ya, meskipun secara secara muqdobihinya, artinya secara pandangan akal kita yang kita saksikan oleh akal kita, ini kan akal yang menyaksikan, indera kita yang menyaksikan, ya, tahu bahwa kita perlu hidup ini ya, kepada maisha, ya, kepada keperluan keluarga kita memang mesti melakukan ini, mesti melakukan itu, betul, itu tidak diingkari, ya. Ini kan tulisan seperti ini kan yang sering, oh, jadi nggak usah mikirin aja ini itu, ya, orang menganggapnya begitu, ya, dengan sejumlah pikiran yang kita hadapi, kan kita dikasih pikiran akal oleh Allah ini untuk, ya, menyaksikan apa yang berlaku di alam fisik ini. Sedangkan batin kita, nah itu jika ada batinnya, jika ada asrarnya tadi, nur, ya, dia memandang Allah yang melakukannya, ya. Saya membuat perumpamaan begini nih, bahwa kita muncul di layar ini dari proyektor, seolah-olah gambar itu, ya kan, dia bicara. Ini abis ini proyektor nerbitin saya apa ini, begitu kira-kira. Ini namanya dia sadar bahwa seluruhnya daripada ketentuan Allah. Gitu. Atau kita lah nonton, kan kita nonton itu kan nunggu apa yang berikutnya yang terjadi, itu kan nunggu dari proyektornya, tidak nuntut orangnya itu, ya. Pukul, ya, tapi nanti dulu klisenya mukul nggak tahu dipukul kan gitu. Begitu kira-kira ilustrasinya. Nah, itu kita menghadapi diri kita sendiri begitu. Kata beliau itu ukurannya ingat dan tidak ingat kepada Allah, ya. Karena akal itu kan hanya melihat perbandingan dari apa yang telah dia lakukan. Dia mengira bahwa dia melakukan hal yang sama dengan yang kemarin, padahal tidak, setiap saat berubah. Maka banyak kita ingin mengulang sesuatu, ternyata tidak terulang, ya sudah. Kita masih berpikir enggak mesti, ya. Cuman akal yang lemah taunya begitu udah lewat, ternyata lain lagi, nggak kayak kemarin kan gitu. Tapi bagi mereka yang ingat, ya, kepada Allah yang dalam keadaan jernih bersih, ya, maka ketergantungan hatinya kepada Allah tinggi sekali. Akalnya tidak mati, tetap dia punya prediksi-prediksi yang logis. Tapi ketika ternyata baru dan, ya, Allah menentukannya lain, ya, dan dia terus menerimanya, melakukannya dengan baik, dan, ya, tidak ada goncangan apa-apa, ya. Nah, terkadang penjelasan ya, teks, pandangan-pandangan batin seperti ini sering dimaknai secara fisikal, materi. Oh, ini nggak bisa nih ini. Ya. Tidak, ini orang sufi menjelaskan tentang batin. Ya, seperti yang sering saya ungkapkan. Ya, ada seorang sufi berkata begini, hakun masyhudun wa khalqun ma'qulun, katanya. Yang dipandang oleh indera makhluk, tetapi yang diprediksi oleh batinnya yang disaksikan adalah Allah. Nah, ini bagi yang ada batinnya, kalau enggak ya enggak, ya, murni makhluk aja. Dia mengira apabila dia menyerang orang lain karena dia menganggap patut diserang, karena dia
buruk, jahat, dia mengira bahwa dia ya telah melakukan tindakan yang benar, tidak. Ya. Sebetulnya dia kalah dengan dirinya sendiri. Gitu. Tapi ketika batinnya hidup, maka dia menyaksikan Allah. Maka tidak ada musuh di luar dirinya, melainkan dirinya sendirilah musuhnya. Maka coba Imam Asy-Syafi'i itu, beliau berkata, sahibtu sufiyah asra sinin mastafadtu minhu illa kalimatain, wakila salas kalimat, katanya. Saya bersahabat dengan orang-orang sufi, nggak dapat apa-apa, hanya 2 kalimat, an-nafsu wal waktu. Rupanya nafsu al waktu itu ya semuanya tasawuf. Tasawuf hanya ngebahas itu, nafsu dan waktu. An-nafsu idza lam tusghilha saghalatka. Nafsu kalau tidak engkau sibukkan, dia akan menyibukkanmu. Kemudian al-waktu, waktu idza lam taqta'hu qata'ak. Waktu jika tidak engkau lintasi, engkau tidak isi, maka dia yang akan ya, melintasimu. Udah, kalau waktu sudah melintasi kita, nggak bisa diulang lagi, hanya penyesalan yang ya, maka isi waktu-waktu tadi. Hidup ini kan hanya terdiri dari waktu dan tempat. Kita pun diciptakan dari tempat ini, dimunculkan dalam waktu. Ya, jadi diri dan waktu itulah ya, yang mestinya kita lintasi, ya, kita lawan. Ya. Waktu apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tentukan, itu waktu. Bagaimana kita melintasinya? Ya. Nah, maka orang yang lalai seperti itu, apa saja yang dia lakukan merasa dia yang penciptanya, maka sering timbul penyesalan, kekecewaan. Ya. Nah, sedangkan orang yang akil, dalam arti di sini orang yang mempunyai kesadaran, tidak lupa kepada ketentuan Allah, selalu ingat itu, maka ya, batinnya dia memandang apa yang akan Allah lakukan hari ini. Karena Al-Quran mengatakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu besok dia mau melakukan apa, mendapatkan apa dari perbuatannya. Ya, tidak tahu tuh. Ya, adapun akal itu hanya ya, membaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ya, dia melihat dari misal-misal sebelumnya, contoh-contoh sebelumnya. Ya, kalau tidak punya batin, maka sering menyesal. Orang yang lalai memandang dirinya. Ya. Ini adalah hikmah ini merupakan satu ukuran, ya, mikyas, ya, satu ukuran bagi seorang murid, ya, untuk menentukan apakah dia sudah bertauhid atau belum, ya, adalah ingatnya kepada Allah dan qadha-nya, atau apa yang telah Allah tentukan, sehingga dia tidak sibuk dengan segala sesuatu selain Allah. Bahkan lebih jauh dari itu, dia bukan, maksudnya apa yang akan Allah lakukan itu, ya dia menanti apa yang dia dapatkan dalam pikiran dia yang Allah gerakkan, gitu. Ya, dan ini sangat bergantung kepada kebersihan hati seseorang. Kita sering mendengar cerita
mereka orang-orang soleh itu melakukan sesuatu, ketika ingin melakukan sesuatu ya tidak mengikuti pikirannya, karena ini akan terganggu oleh kemaslahatannya, olehnya. Kalau orang di situ senang sama kita, oh kita suka-suka aja, nggak tahu kita banyak melakukan kegagalan. Tapi mereka bergantung kepada ya, isarah yang dia terima dari hati yang bersih. Oh tidak, memang di situ ada keuntungannya, tetapi saya akan jatuh, akan ya, tenggelam dengan pujian itu, akan, maka dia mendengarkan suara itu ya. Karena kalau lihat dari redaksinya, bagaimana ya, pagi-pagi itu kita udah nungguin, kita kan begitu redaksinya, nungguin Allah ya. Seolah-olah begitu, padahal bukan. Ketika dia melakukan sesuatu, maka dia mendengar dari batinnya yang bersih, meskipun kelihatannya menguntungkan ya, tetapi jika akan membuat dia lalai, akan membuat dia takabur, maka dia akan mendengar suara batinnya, suara hatinya. Itu salah satu makna. Maka hikam ini ya, urutannya tadi setelah syurukul anwar ala hasabis safa'il asrar, terbitnya cahaya berdasarkan kesucian hatinya. Maka ketika dia melakukan sesuatu, maka dia menunggu gerak dari Allah ya. Kita melihat, wah ini akan mendapatkan keuntungan besar, itu lakukan, tapi mereka tetap menunggu apa kata hatinya itu ya, yaitu adalah isyarah dari Allah. Itulah apa yang akan Allah lakukan, karena memang sejak awal dia pasrah. Jadi sehingga istilahnya orang sufi itu seperti kapas yang dilempar ke udara, maka dia mengikuti ya, tiupan angin kemana arahnya dia mengikuti ya. Pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Dan ini bukan kita ikuti dengan pikiran kita, tidak. Ini sama juga mengikuti permainan orang dewasa ya. Permainan sirkus kita ikuti, bahaya ya. Artinya bahwa motivasi dari hikmah ini adalah membersihkan hati kita, agar kita mendengar suara Tuhan itu dari hati. Betapa kita melakukan kesalahan padahal tahu hukum ya, membaca hafal itu dalilnya, tapi tetap kita ya, tidak bisa mengikuti suara hati kita. Ini tidak betul, tidak. Nah, udah haram-haram dikit nggak apa, kan begitu ya. Pakai haram-haram dikit, istighfar juga hilang. Ini kacau sudah. Nggak ada suara Tuhan, itu adalah suara orang yang lalai ya. Terus maknanya ke sana ya, bukan bangun tidur nungguin apa ya Allah, bukan. Itu tulisan itu begitu ya. Kita sering ya, saya pernah menyaksikan artinya orang soleh, kata kita bagus, beliau ada di situ. Dia bilang tidak. Wah, padahal kalau ada itu punya nama besar kan, tidak gitu ya. Bahkan kalau tiba-tiba dia terjadi kelalaian dalam perbuatan itu, dia menghukum dirinya gara-gara mengikuti nafsu, dia menghukum dirinya ya. Inilah seorang yang mendapatkan warid-warid itu, anwar itu ke dalam batinnya, maka yang dominan kehidupannya adalah rohaninya, jiwanya ya. Satu lagi Pak, terakhir ini kita setahun Pak nggak ngaji, masa sebentar ngajinya ya. Innama yastauhasul ubadu wa zuhad min kulli syai' li ghaibatihim 'anillahi fi kulli syai'. Nah ini ya,
Allah. Falau syahiduhu fi kulli syai' lam yastauhishu min syai'. Kenapa ahli ibadah dan ahli zuhud itu ya, dia menjauhkan segala sesuatu ya, dia tidak suka kepada sesuatu. Kita sering melihat orang hidup di tengah hutan, cocok tanam sendiri dan makan sendiri dan semua. Wah, itu sufi. Bukan, Pak. Itu zahid. Itu orang sakit yang sedang menyembuhkan dirinya ya. Orang sufi itu sudah tidak tidak melihat sesuatu itu tidak Allah, katakan begitu ya. Adapun nasihat dia kepada orang yang pemula, jangan bersama dengan siapapun, bersamalah hanya dengan orang yang mengajak kepada kebaikan. Itu tarbiyah ya. Maka hukuman hukuman penjauhan ya, dibuang, dijauhkan, dihalangi, ditutup gitu, itu adalah hukuman untuk orang yang sakit ya. Kenapa orang COVID itu disuruh jauh itu? Karena itu menjangkit penyakitnya begitu. Maka dibungkus, dijauhin ya. Jadi yang jauh-jauh itu adalah ya, orang yang sakit gitu. Hanyalah seorang ahli ibadah, orang-orang ahli ibadah dan orang-orang zuhud istauhasya ya, tidak nyaman dengan kepada segala sesuatu karena dia gaib dari Allah ya, karena dia jauh dari Allah. Allah tidak hadir di jiwanya. Apa maksudnya Allah tidak hadir? Tidak memiliki jiwa yang sempurna, anwar yang sempurna, sifat-sifat mulia yang memenuhi dadanya. Karena kosong dari itu maka ya, dia menjauhi dari manusia. Karena justru orang-orang yang sempurna itu ingin menyaksikan kesempurnaan Allah melalui ya, makhluk ini, karena semua makhluk adalah kehendak Allah ya. Dia dicaci oleh orang, itu dia ujian saja dari Allah ya. Sosok cangkang orang itu lupa, bahkan ente kena musibah dengan keburukan itu ya. Kalau kita mau katain, mampus ente ya. Dengan penuh menghina kita itu gitu. Bahkan mereka itu berdoa ketika musibah itu menimpa kepadanya ya, dihina orang, bahkan dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dia diampunkan oleh Allah dan masuk surga ya. Nabi, Pak ya, orang kafir itu bencinya kepada Nabi itu lewat ke leher, udah kebun-bun, udah meletup, Pak ya. Dia berharap ketemu Nabi itu, bayangan dia Nabi akan marah dan membalasnya. Begitu sampai ya, bertemu pandangan mata Nabi itu ya, dia terkejut. Mata yang penuh dengan kasih sayang, harapan, penuh persahabatan ya. Sama sekali ya, kita, Pak, benci sama orang itu keluar dari mata kita, belum ngomong juga, dari mata kita aja udah keluar sinar yang tajam itu, apalagi sampai kalau keluar mulutnya, kacau udah. Nabi tidak ada itu ya, di dalam diri Nabi itu. Nah, kenapa? Karena sembuh gitu. Maka tidak ada yang bagi dia menakutkan ya. Nah, maka itu sebab dia memenuhi kegiatan ibadah itu dengan amal ya. Dia menujunya ke amal, bukan ke Allah. Apabila dia sudah beramal banyak dan dia bergantung kepada amal itu, ketika beramalnya pun tidak ada tawajuh kepada Allah.
Ya, seperti orang ahli ibadah dalam zikir tuh, zikir ribu-ribu itu rasanya sudah selesai tuh. Dia membayangkan zikir nanti itu yang bekerja, yang menimbulkan kemenyan, kemanjuran, dan ya sudah, Allahnya nggak ada. Padahal yang disebut ilallah, la ilah, tapi Allahnya nggak ada. Bahkan yang dia pikirkan adalah refleksi dari kegiatan membacanya yang penuh emosional itu, yang ya, bisa membuat tubuhnya merinding begitu. Wah, dia kira itu sudah sampai, itu belum Pak, itu ngusruk di got. Ya. Dia selesai, tidak. Nggak ada apa-apa zikir itu. Bahkan yang ada dia menyaksikan, ya, semuanya anugerah Allah. Itu namanya zikir meresap ke dalam batin. Ya, kalau meresap ke dalam tubuh itu emosional, bukan batin, itu zahir. Ya, sampai merinding-merinding begini. Ya. Nah, kenapa? Karena dia lupa dari Allah. Kalau saja dia menyaksikan Allah pada segala sesuatu itu, maka dia tidak merasa gersang, takut, jauh dari sesuatu itu. Dia ingin memenuhi hak Allah kepada segala sesuatu. Dia melihat manusia jalan yang paling dekat untuk mengabdi kepada Allah. Maka orang-orang sufi mendahulukan insaniyah qabla tadayyun, kemanusiaan sebelum agama. Ya. Nah ini orang abid, orang zahid sering menjauh dari segala sesuatu karena dia tidak melihat itu Allah. Dia inginnya Allah sendiri dan jauh dari yang lain. Allah, ini ibadah. Gitu. Maka dulu Al-Imam Syazili ketika datang muridnya, orang yang ingin mengambil nur dari dia, ya, petani, pedagang, ya, politikus, mereka menyatakan ingin berhenti dari profesinya itu, ingin mengikuti jalan menuju kepada Allah. Kata beliau, tidak, tetaplah engkau di situ dan lakukan karena Allah semuanya. Itu tasawuf. Ente kerja kotor di sini nih, di masjid zikir bersih, berkat, dapat berkat itu. Iya. Ya, ente di sana kotor, nggak ada rezekinya, coba di masjid terus. Coba ini ada Pak yang berpikir begitu itu. Ya. Agama apa itu kira-kira itu? Ya. Tidak, engkau tetap dengan apa yang Allah letakkan di tempatnya masing-masing, lakukan karena Allah. Sudah, itu saja. Makanya cerita wali-wali ada yang di petani, ada yang di pedagang, wali bukan mursyid. Ya. Karena wali saja, ya wali saja itu tidak perlu ngaji. Apabila dia membetulkan hidupnya untuk Allah dan Allah anugerahkan cahaya ke dalam hatinya, selesai wali. Nah, orang yang ingin menjadi mursyid bukan hanya seorang wali, tapi dia punya ilmu, karena dia membimbing dengan dengan ucapannya dan halnya, biqalihi wa halih. Itu mursyid. Gitu. Kalau wali nggak perlu, ya, abid wali, zahid wali. Gitu. Nah, maka ibadah yang paling dekat gitu, yang paling besar adalah mengabdi kepada manusia. Itu, ya, mengabdi kepada manusia.
Nah, itu untuk mereka yang memang sudah sempurna menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Ya. Hikmah ke berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Maka insya Allah kita sambung bulan depan jika Allah izinkan ya. Di hikmah ke 116 untuk selanjutnya. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.